Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Dan hari ini tuh hari yang sangat-sangat berbeda dari hari biasanya, karena di mobil gua sekarang ada Syekh Ahmad. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga semua sehat walafiat. Amin ya Allah, Allahumma amin. Dan sekarang nih Syekh kayaknya lagi kita lagi bersama, by the way. Kita habis selesai syuting Ustadz Ondru tadi ya Syekh. Betul sekali. Seharian bersama, dan gue udah banyak banget dapat ilmu juga dari Syekh sepanjang syuting. Itu beneran Syekh, tadi tuh sepanjang syuting bener-bener asli sih, sambil belajar banget kita semua. Sebenarnya itu saya tidak bisa mengajar karena saya belum punya apa-apa untuk mengajar. Oh, saya masih banyak belajar dari pengalaman orang, dari ilmu guru kita. Dan alhamdulillah itu apa yang kita punya kita berbagi. Betul. Dan apa yang kita belum punya kita meminta kepada Allah. Ya. Seperti aku sekarang nih. Ya, dan kita jangan merasa penuh. Oh. Karena jika kita merasa penuh, bagaimana kita bisa belajar? Sedangkan wadah kita sudah penuh. Maka kita berguru itu karena kita memang merasa kosong. Merasa kosong. Ya. Dan kita kosong, guru-guru kita akan mengisi dengan ilmu. Masya Allah. Ini nih the real guru ya. Selalu merunduk dan benar-benar tetap harus belajar. Tidak pernah akan puas ya Syekh ya. Iya. Ilmu itu tidak ada habis-habis nih. Ya. Sama dengan ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain. Pasti ada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Maka itu ilmu seperti seperti samudra. Seperti samudra. Yang sangat dalam. Dan kita makin masuk ke dalam, makin dalam lagi, dan lain sebagainya. Maka kita terus berusaha belajar berenang. Ya, sampai belajar menyelam lebih dalam lagi agar kita bisa mengeluarkan hal-hal yang lebih indah dan lebih menakjubkan. Masya Allah. Sebelum lanjut nih bahas nih, jangan lupa nih subscribe juga ya, jangan cuma ditonton ya, nyalain lonceng juga kalau misalnya kita ngupload biar kalian langsung dapat. Dan sekarang gue akan ngebahas nih, bukan ngebahas sih sebenarnya, ini pertanyaan pribadi juga Syekh, yang terjadi mungkin 1, 2, 3 tahun terakhir lah ya Syekh. Karena aku seorang Reza ini adalah pria berumur 29 tahun yang memang belum menikah sampai detik ini. Senyum ya. Saya salut masih bertahan sampai 29 tahun. Saya nggak ngerti ini maksudnya bertahan itu apa ini. Masih bersabar. Masih bersabar sih. Iya. Betul. Nikah itu bukan cepat, tapi nikah itu tepat. Sama banget gak sih slogannya? Sama gitu ya. Iya. Nikah itu sekali lagi sih yang tepat, penting bukan cepat. Tepat. Karena kalau cepat itu terburu-buru. Artinya apa? Jangan cuma hanya memandang dari satu segi, tapi kita dari tanggung jawabnya, daripada nafkah lahir batinnya, dari ilmu tentang ilmu fikih tentang rumah tangga, bagaimana kita merintis rumah tangga, memilih istri. Yang dulu kita masih merdeka, bebas, keluar masuk rumah bebas, sekarang ada yang selalu mengingatkan kita. Kita ada hati yang kita selalu jaga, terus ada yang kita harus kembali ke rumah, terus dan lain sebagainya. Nah itulah, apakah kita sudah siap atau belum gitu kan? Iya. Jangan terburu-buru. Jangan memaksakan diri. Betul. Dan ada satu pertanyaan untuk aku tanyakan ke Syekh, yang mana ini dalam 3 tahun terakhir yang tadi aku bilang, aku masih bingung dalam menerjemahkan atau membaca atau mengartikan kode-kode dari Allah Syekh. Misalnya dalam pencarian jodoh ini kan aku hampir sering banget ya untuk istikharah gitu sama Allah. Benar-benar meminta petunjuk yang mana sih jodoh Allah yang sesungguhnya untuk seorang Reza. Nah, aku pengen tanya sama Syekh, bagaimana caranya kita ataupun teman-teman Reza Surya Channel juga pengen tahu sih, mungkin mereka juga udah sering istikharah gitu. Bagaimana cara menerjemahkan kode dari Allah, petunjuk dari Allah bahwa oh ini jodoh kita, oh yang ini yang terbaik, oh yang ini yang bukan. Itu seperti apa Syekh? Sebenarnya yang disalahpahami oleh masyarakat itu hanya istikharah doang. Dan istikharah itu ada hasil dari istikharah itu adalah mimpi yang dilihat. Mimpi ya? Biasanya lewat mimpi ya Syekh? Tidak harus. Oh tidak harus lewat mimpi? Sebenarnya gini, istikharah itu adalah memilih. Di antara kita bingung antara A dan B dan C dan lain sebagainya. Maka kita bingung untuk memilih yang mana yang tepat buat kita. Betul. Maka kita lakukan adalah apa? Berdoa, bertawakal, mencari bermusyawarah kepada orang. Bukan hanya cuma istikharah doang, tapi bermusyawarah. Kita bermusyawarah dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan ulama dan lain sebagainya. Kalau mereka lebih tahu tentang orang tersebut atau mengenalnya, itu perlu kita musyawarah. Maka musyawarah itu tidak akan membuat kita menyesal. Dan tidak akan merugi orang yang melakukan istikharah.
Orang yang melakukan istikharah tidak akan merugi, dan orang yang musyawarah tidak akan menyesal. Karena kita mencari pengalaman dari orang di sekitar kita, kemudian dari petunjuk dari Allah SWT. Istikharah itu dilakukan kapan saja, itu 2 rakaat. Sebagian ulama bilang nggak boleh makruh ketika waktu dilarang kita sholat, seperti 5 waktu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kata ulama kapan saja bebas, karena itu sholat ada sebabnya. Biasa umum orang lakukan malam, tapi bebas aja. Siang pun boleh. Siang boleh. Kemudian mereka sholat 2 rakaat, bacaannya bebas. Selepas daripada salam, kita bersalawat, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian membaca doa istikharah. Doa istikharah itu ada bisa dicari ya dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika fa anta ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdir, dan seterusnya. Kemudian sebutkan hajat. Ya Allah, jika ini baik buat kita, ya buat saya dekatkan. Ya Allah, jika dia buruk jauhkan. Ya. Dan itu boleh menggunakan bahasa Indonesia jika kita tidak bisa berbahasa Arab. Ya. Maka selepas itu baru kita melihat hati kita cenderung ke yang mana. Ke yang mana? Yang pertama. Yang kedua, kita lakukan istisyarah, musyawarah. Kemudian ketiga, bisa datang dalam mimpi. Bahwa dia datang dalam mimpi dengan hal begini-begini, apa yang kita istikharah dan lain sebagainya. Seperti ini, pernah ada cerita unik dan lucu. Seseorang yang ingin melamar seorang wanita. Wanita itu tinggi dan putih. Tinggi dan putih. Tapi ketika dia istikharah, ternyata muncul di dalam mimpi itu dia pendek dan hitam. Oh, kebalikan nih. Iya, kebalikannya. Akhirnya dia nanya sama ulama, gimana ini istikharah saya ini, gimana kok? Jawabannya kok beda. Dia ternyata pendek dan hitam gitu. Kata ulamanya, pendek itu artinya pendek umurnya. Kedua, hitam itu artinya banyak hartanya. Maka segera dinikahin. Ternyata dinikahin, habis nikah meninggal, dapat duit. Enggak. Itu mencari yang begitu. Ya Allah. Jadi artinya itu. Tapi nggak semua arti harus sama ya. Kan berbeda-beda tafsir mimpi orang. Betul. Maka antum cari yang begitu. Yang pendek umur terus sama banyak harta. Jadi udahan langsung dapat banyak. Masya Allah. Tapi Ana agak tertarik soal yang mimpi ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah untuk membaca petunjuk dari Allah soal istikharah tadi bisa lewat hati yang diarahkan kecenderungan hati. Yakin nggak? Kalau ragu, oh berarti bukan nih gitu kan. Itu biasanya Allah akan membolak-balikan hati ya. Terus yang kedua tadi bisa lewat mimpi. Ya. Mimpi yang ketiga tadi. Yang kedua kemudian istikharah. Istisyarah. Musyawarah. Ya, petunjuk. Kemudian dari nasihat-nasihat, pengalaman-pengalaman dari teman apa gitu kan. Ketika kita mencari pasangan kan banyak orang mengenal ya, teman-teman, keluarga, tetangga dan lain. Kita menanyakan tentang beliau. Perlu digali juga ya. Perlu. Jangan cuma istikharah terus ya. Betul sekali. Dan itu pasti Allah memberikan kemudahan. Masya Allah. Maka banyak sekali orang menghandling itu adalah istikharah itu hasilnya harus mimpi. Sedangkan mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah ada tafsir. Mimpi itu bisikan dari hati. Yang ketiga adalah dari syaitan menakut-nakuti. Oke, itu tuh tadi. Mimpi bisa datang dari Allah, bisa datang dari syaitan, diri sendiri. Iya, dari diri sendiri, bisikan hati. Bisikan hati. Artinya kita kepingin jumpa dengan seseorang, tiba-tiba muncul dalam mimpi. Kepikiran itu, lah lagi apa kepikiran, gitu. Muncul dalam mimpi. Maka itu bukan orang yang bukan mimpi yang kita dari Allah, tapi mimpi karena keinginan hati kita berjumpa dengan dia. Yang ketiga baru dari syaitan menakut-nakuti kita. Makanya kenapa kalau kita dapat mimpi buruk, mimpi buruk. Maka ketika kita mimpi buruk, kita bangun, kita berludah ke kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ganti posisi tidur kita. Kita dari posisi kanan, kita ganti ke kiri dan lain sebagainya. Kan ada petunjuk dari Rasulullah. Masya Allah. Harus banyak belajar hadis ya. Masya Allah. Belajar sunnah ya. Jadi intinya ketika sampai wafat. Ketika kita punya mimpi, emang bagusnya dikonsultasikan seperti kayak gini, ada guru, ada syekh, kita konsultasikan ya syekh ya. Betul sekali. Karena memang guru-guru yang lebih mengerti dengan tafsir mimpi. Dan semoga teman-teman semua juga yang lagi bingung dengan pilihan-pilihannya, dan terutama aku juga, mungkin teman-teman juga yang di tim kita nih banyak yang belum menikah juga syekh. Kita minta jomblo berjamaah. 27 ya. Tersiksa bareng-bareng ya. Tapi dikali 27 itu ya. Tapi kan nanti kalau kurang bidadari ya. Berarti kalau dapat bidadari di sini 1, berarti di sana 69 gitu. 69. Bukan 70 ya. Kok lucu sih, Syekh? Ya Allah, ternyata saya juga lucu ya. Kalau nggak dapat di dunia, nanti di akhirat dikasih kok. Di akhirat dikasih. Dan tapi jangan juga, Syekh. Kalau contohnya ada orang yang bilang, teman saya meninggal belum menikah. Apakah gimana posisinya di surga? Nanti dia akan dinikahkan dengan wanita belum sempat nikah di dunia. Oh gitu? Iya kan, dijodohkan. Dijodohkan ya di sana. Coba bayangin, kalau pasanganmu dari dunia apa dari surga? Maunya yang dari dunia dibawa ke surga. Bisa, satu aja. Oh, dari dunia bawa ke surga. Ya udah, itu udah cukup. Karena dia lebih cantik daripada bidadari. Tapi
Kalau nanti dikasih pilihan doa, mau pilih dari dunia apa dari surga? Kalau nggak ada pilihan yang boleh Kecuali, pilih tadi ya surga dong. Nah itu mantap, berarti itu pilihan beliau. Jangan lupa doakan beliau bisa berpilihan hanya di surga doang. Gue jomblo seumur kan jebakan kan kalau mau ngomong Masnya mah. Ya Allah. Pokoknya intinya semoga bisa dapat pasangan hidup sedunia dan sesurga ya Syekh. Ada orang itu, kata ulama, sebagian guru-guru kita mengatakan orang itu bisa lupa dengan jodoh karena dua hal. Apa itu? Karena menuntut ilmu sehingga lupa. Seperti Imam Nawawi meninggal belum nikah. Karena dia menuntut ilmu terus. Yang kedua, orang yang cinta dengan alam. Orang cinta dengan alam itu biasa mereka tertarik dan cinta dengan alam sehingga dia lupa dengan manusia. Hanya tertariknya kepada alam. Senang dengan pegunungan, hutan, lautan dan lain sebagainya. Ya, kecintaannya agak berlebih terhadap yang lainnya. Tapi kan masing-masing orang punya karakter kan. Ya, tapi memang dianjurkan menikah ya Syekh. Iya, itu disunahkan. Dan sebenarnya nikah itu kembali ke 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, mustahab dan lain sebagainya. Ya. Ada 5 hukum. Maka setiap orang mengukur dirinya masing-masing. Saya tidak mampu, saya nggak punya harta, saya nggak punya apa segala macam. Itu kan jadi hukumnya apa? Haram apa makruh? Kan tergantung pada diri orang masing-masing. Ya. Kalau udah siap, disunahkan untuk menikah. Iya. Kalau udah siap harta, siap mental, apalagi itu udah jadi wajib. Dan bukan hanya itu doang, ada ilmunya, ada persiapan untuk tanggung jawab dan lain sebagainya. Memiliki keturunan ke depan, bagaimana kita aja belum terdidik, bagaimana mendidik istri dan anak. Nah, maka kita harus mendidik diri, kita membekali diri dengan ilmu, kemudian baru bisa menikah. Karena khawatir kalau sudah menikah itu terjadi hal-hal di antara suami istri sehingga menimbulkan keributan dan gampang menceraikan istri. Maka banyak kasus karena tidak ada pengalaman. Ya, tidak memiliki ilmu yang cukup, belum memiliki ilmu yang cukup. Masya Allah, terima kasih Syekh atas sharing-sharingnya, ilmu-ilmunya. 2 kali dapat ilmu pas syuting dan sekarang eksklusif juga buat teman-teman di YouTube. Masya Allah. Kalau mau tahu tentang Syekh, tentang ilmu-ilmu dari Syekh juga bisa langsung cek YouTube-nya Syekh ya. Ada di bawah ini ya. Itu semua ada pembahasan tentang macam-macam. Sekali lagi terima kasih Syekh. Terima kasih. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Semoga teman-teman sehat semua. Masya Allah, amin. Jangan lupa subscribe channel beliau. Iya, like and share biar bawa manfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Dan juga subscribe channel dari Syekh Ahmad. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Syekh. Insyaallah, sampai jumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.